bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dapat dilakukan dengan dosa. Yang pertama adalah pengenalan Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita mengenal Allah dari makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidah, man ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah memiliki berapa? 99 nama. 100 kurang 1 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghitung dia masuk surga. Jaminannya apa? Surga. Apakah hanya sekadar menghitung saja masuk surga para jemaah? Jawabannya apa? Tidak. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kata ikhfa atau menghitung dalam hadis ini ada 3 perkara. Pertama, kita menghafal 99 nama tadi. Yang kedua, kita berusaha untuk memahami makna daripada 99 nama tadi. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk mengamalkan asmaul. Ya, mari kita lanjutkan perjalanan. Yuk. Ya, silakan maju para jamaah. Bapak, ibu-ibu sebelah kanan saya, sebelah kiri maksudnya maaf. Bapak di sebelah kanan. Ya, silakan maju para jamaah. Oke, silakan dirapatkan ibu-ibu sekalian, Bapak. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada ruangan yang pertama. Dalam ruangan ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dapat melahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita bisa beramal dengan Asmaul Husna, ya. Dengan berapa cara? 2 cara. Ya, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tadi. Caranya bagaimana para jamaah? Ya, ketika kita berdoa, saya contohkan. Di antara nama Allah, Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Ketika kita sakit, ya Allah ya Syafi, ya Allah yang Maha memberi kesembuhan, sembuhkanlah penyakit saya. Atau ya Allah ya Ghaffar, yang Maha mengampuni segala dosa, ampunilah segala dosa saya. Ya. Kemudian ya Allah ya Tawwab, terimalah taubat saya. Jadi hajat kita disesuaikan dengan apa? Asmaul Husna. Kira-kira dipahami para jamaah sekalian? Ya, mungkin permintaan kita banyak. Ya Allah ya Razzaq, berikanlah saya rezeki. Ya Allah ya Ghani, ya mudahkanlah perniagaan saya, dan seterusnya. Ini yang pertama, berdoa dengan Asmaul Husna. Cara kedua adalah dengan cara kita berakhlak sebagaimana Asmaul Husna. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengamalkannya. Caranya berakhlak dengan Asmaul Husna. Ya, Allah adalah pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah kita menyayangi dan mengasihi sesama kita, makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengasihi hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Kasihilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah akan mengasihi. Ini di antara contoh. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berjalan, mari kita tengok video yang berada di samping sebelah kiri kita. Di sini ditampilkan hewan-hewan makhluk ciptaan Allah yang sedang apa? Berburu makanan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada hewan melata di muka bumi melainkan dijamin rezekinya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang Maha memberikan rezeki. Ya, maka kita sebagai manusia jangan khawatir tidak mendapat bagian rezeki. Tinggal kita menjemputnya saja para jemaah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, takhdu fi mawsar wa taruhu bitar." Bila mana kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberi rezeki kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung ketika pagi hari pergi dalam keadaan lapar, namun ketika kembali dalam keadaan kenyang, ya. Itu hewan, bagaimana dengan manusia para jemaah. Jadi kita jangan khawatir. Mari kita lanjutkan. Ya. Mari kita masuk para jemaah. Tempat di sebelah saya.
kesempatan bagi kita. Silakan maju, silakan maju. Ya, kasih kita silakan maju. Ya, para jemaah yang akan Allah bermanfaat, kita pada ruang berikutnya. Ya, kita akan menyaksikan bersama di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran berangkat. Ya, sesaat lagi kita akan lihat bagaimana besar kemampuan yang lain ya, ya, ini adalah posisi manusia berada di Masjid Nabawi. Jaraknya 5 meter. Gradasi seterusnya sebagai dari atas, dan ini adalah Masjid Nabawi. Dan ini adalah penampakan kota Madinah secara umum. Dan kita sebagai pejabat, ya, akhirnya di dalam kita yang melihat bagaimana besar kemampuan ini sekaligus manfaat kepada orang yang menyakini bahwa ya. Nah, bentuknya apa? Di sini banyak sekali toilet-toilet dan bintang-bintang yang disebutkan oleh para ilmuwan. Ada jumlahnya 200 hingga 400 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Dan ini adalah matahari. Ya, di matahari ini disebutkan oleh para ilmuwan barat sana, diameternya mencapai 1.392.684 km. 109 kali lebih besar daripada bumi. Dan masanya 330.000 kali lebih berat daripada bumi. Ya, kemudian jarak antara bumi dengan matahari mencapai 149,6 juta kilometer. Ya, jarak yang sangat luar biasa jauh pada sekalian. Nah, ini adalah penampakan bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Perlu diketahui para jemaah sekalian, bahwasanya galaksi Bima Sakti ini memiliki diameter kurang lebih 100.000 tahun cahaya. Berapa itu 100.000 tahun cahaya? 1 tahun cahaya perbandingannya adalah setara dengan 9,4 triliun kilometer. Berapa? 9,4 triliun kilometer. Tinggal dikali 100.000. Kalkulator kita langsung meledak pada jemaah. Ini saking besar, Masya Allah. Dan di dalam galaksi Bima Sakti, ya, ada 200 hingga 400 miliar bintang. Dan apakah galaksi Bima Sakti ini satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta? Jawabannya apa? Tidak. Allah mencatat lebih daripada 200 miliar. Bahkan hingga hari ini sebelumnya ada 2 triliun galaksi. Ya, bayangkan satu galaksi saja besarnya seperti itu. Di dalamnya ada matahari dan planet-planet atau planet lainnya. Mari kita lihat yang berikutnya. Bapaknya? Silakan maju Pak. Ibu-ibunya yang maju sedikit ya, bahwa biar bisa masuk ke ruangan ini masih luas. Silakan maju Pak. Nah, kita melihat gambar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada ruangan yang ketiga para jamaah. Dalam ruangan ini para jamaah sekalian, kita akan menjumpai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah As-Sami' Al-Basir, Allah yang Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan, Allah Ar-Raqib yang Maha mengawasi hamba-hambanya. Nah, seorang muslim yang baik bila mana dia menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia yakin Allah sedang mengawasi setiap gerak-geriknya, setiap ucapannya, maka tentu dia akan menjauhi setiap larangan-larangan yang Allah larang. Maka niscaya tidak akan terjadi kemaksiatan di muka bumi. Tidak ada yang namanya orang korupsi para jamaah sekalian. Orang korupsi karena tidak ada yang mengawasi. Tapi kalau dia merasa bahwasanya dirinya sedang diawasi Allah Subhanahu wa taala, ada iman dalam dirinya, dia akan menjauhi perbuatan tersebut.
Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah siapa? Yaitu para ulama. Karena orang yang korupsi adalah orang yang enggak tahu agama, jauh dari agama, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah enggak kenal, bagaimana dia mau takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Berbeda dengan ulama, mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ini adalah foto yang diabadikan, ya, foto bencana alam terbesar, tragedi kemanusiaan terbesar yang terjadi di muka bumi yang terjadi pada tahun 2004 Masehi, ya. Kita saksikan ini adalah tsunami yang menghentam kota Thailand, pinggiran pantai kota Thailand, ya. Kita lihat betapa tingginya ombak yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah ingin menghancurkan bumi saat itu juga, Allah sanggup para jamaah sekalian, ya. Kita lihat bagaimana kecilnya rumah-rumah itu, dan ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dan kafir saja, tapi juga menimpa orang-orang yang beriman. Maka dari itu para jamaah sekalian, bila mana musibah ini menimpa orang yang beriman, maka dia sebagai ujian bagi kita untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Adapun bila bencana ini menimpa orang kafir dan zalim, maka dia merupakan azab. Maka jangan sampai kita merasa aman dengan maksiat yang ada di sekitar kita. Ya, kalau sudah banyak maksiat, riba merajalela, perzinahan merajalela, apa kata Nabi? Nabi SAW berkata, penduduk kampung tadi sedang menghalalkan azab atas diri mereka. Nauzubillah. Mari kita lanjutkan para jamaah perjalanan kita. Sesungguhnya seorang muslim, dia tidak akan mengetahui betapa agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang saya terdapat berbagai macam bintang yang ada di galaksi, yang ada di alam semesta ini, ya. Di mana posisi matahari kita para jemaah? Ya, posisi matahari kita ini kecil atau besar para jemaah? Ya, besar para jemaah, ini betul soalnya. Aslinya matahari besar, ya. Ya, cuma bila dibandingkan dengan bintang-bintang lain, kita lanjutkan para jemaah. Tadi kita sampaikan pencontohan tumbuhan atau pepohonan yang ada di mana? Di muka bumi. Ada baru dua contoh. Tadi makhluk Allah yang terbesar di mana? Alam luar angkasa. Di bumi ada dua jenis. Yang pertama tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Kemudian yang kedua dari pepohonan mamalia. Ini kira-kira di mana Bapak?
4 kilogram. Ada yang pernah makan paus di sini? Jadi seandainya ikan paus ini membuka mulutnya, para jemaah 100 orang bisa masuk secara bersamaan. Mari kita lanjutkan. Ya, Pak. Oh, toiletnya di masjid. Maka keluar dari sholat. Iya. Mari para jemaah kita lanjutkan. Bapak nanti langsung ke hotel ya, pada sholat ya zuhur ya. Pada sholat zuhur langsung ke hotel lagi ya. Atau ketemu di sini lagi ya. Mari para Ya, jemaah insyaallah. kita masuk. Ya, sampailah kita pada ruangan yang terakhir para jemaah sekalian. Ini adalah ruangan perpisahan. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ruangan perpisahan ini saya ingin menyampaikan wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdul Abbas. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Lalu bagaimana cara kita menjaga Allah? Menjaga ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan Allah, batasan-batasan yang ditetapkan Allah, menjaga setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk penjagaan kita kepada Allah. Maka apa jaminannya? Allah akan menjaga kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian minta kepada siapa? Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila mana kalian meminta pertolongan, mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW hendak mengajarkan kepada kita sebuah akidah. Bahwasanya apa? Hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah. Bukan mendatangi kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal, kemudian kita minta-minta kepada mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Fatih berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Seandainya kalian minta berdoa kepada orang yang sudah mati, mereka tidak dengar doa kalian. Wala sami'u mustajabu lakum. Seandainya mereka dengar doa kalian, tidak sanggup untuk mengabulkan doa kalian. Wa yaumil qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Ini adalah akidah Islam, akidah yang berusaha untuk ditanamkan oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dosanya akidah seseorang ini mempengaruhi keselamatannya di dunia dan di akhirat kelak. Akhir di penghujung kata, saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal ibadah kita, menerima segala ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, dan menerima ibadah umrah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, maka kesalahan itu datang dari saya juga dan juga dari syaitan. Bila mana ada kebenaran, kebenaran itu datang dari Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin barangkali ada para jamaah yang ingin berbelanja